kan oleh dokter Fikar biasanya untuk melihat ke pasien itu untuk supaya tidak mengambil jalan terakhir ini, karena itu tadi tergantung dari dokter kan. Kalau dokter sudah bilang ini sudah harus dicabut ya memang karena indikasinya memang sudah tidak bisa dipertahankan begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini in case, jadi ada pasien misalnya datang ke praktek kami Ya, ingin mencabut. ya. Halo. Oke, terputus. Dokter Fikar. Suaranya tidak terdengar ini Dokter Fikar. Kalau Dokter Ainun? Jadi seperti itu. Ya. Oke. Mungkin faktornya. Indikasi maksud adalah kontraindikasi yang dimaksud adalah Ya. kondisi-kondisi sistemik misalnya. Jadi pasien-pasien anak dengan kondisi penyakit hemofilia, walaupun kondisi giginya rusak, tidak bisa segera dilakukan tindakan pembedahan karena tentu saja perdarahan bisa menjadi komplikasi setelah pencabutan. Untuk masyarakat yang mungkin hipertensi, nah kondisi-kondisi hipertensi ini harus kami periksa dulu. Jadi tindakan pencabutan itu boleh dilakukan pada saat pemeriksaan untuk mengantisipasi komplikasi setelah pencabutan itu sudah dilakukan. Banyak hal terjadi, pasien mungkin ada yang kami dapatkan di rumah sakit datang ke unit gawat darurat dengan kondisi perdarahan setelah dilakukan pencabutan gigi. Ya, walaupun rata-rata yang melakukan pencabutan ini bukan di dokter gigi ya, karena pasti dokter gigi melakukan pemeriksaan lengkap. Jadi ini perlunya sebenarnya masyarakat paham kapan gigi itu bisa dicabut atau kapan tepat waktunya dan kapan dokter gigi bisa melakukan pencabutan seperti itu. Iya. Oke, kemudian kita juga ada ini pendengar kita yang bertanya, saya sebenarnya sudah lama pasang gigi palsu tetapi sering longgar begitu. Apakah karena gusinya pendek atau mungkin yang membuatnya dulu ini tidak tepat begitu? Mungkin ke Dokter Fikar dulu nih, Dok. Apa kira-kira ini? Apakah memang ada juga memang dulu pasien yang memang ketika dibuatkan gigi palsu ini ternyata tidak pas begitu? Atau memang itulah kekurangannya mungkin kalau gigi palsu beda kalau dengan gigi palsu yang ditanam begitu? Ya. Ya, mungkin Dokter Ainun atau saya bantu jawab? Ya, mungkin Dokter Ainun dulu. Ya. Boleh Dokter Ainun silakan. Iya Pak, jadi mungkin kebanyakan hampir ya Pak, beberapa pasien juga datang dengan keluhan gigi tiruannya itu longgar. Jadi memang seperti yang kita ketahui, penggunaan dari gigi tiruan itu sebenarnya dapat membuat gusi itu turun. Sehingga memang harus dilakukan kontrol ya, ketika sudah merasa gigi tiruannya longgar, silahkan langsung ke dokter gigi untuk segera bisa dilakukan relining, perawatan berupa relining atau dilakukan pencetakan ulang, karena memang kondisi gusi itu saat menggunakan gigi tiruan dia akan turun. Oh iya, berarti kondisinya itu harus dicetak ulang tempat dudukannya nih gusi ya, gusi palsunya ini, begitu ya? Jadi tetap dilakukan kontrol dulu di dokter gigi, dilihat apakah masih bisa dilakukan dengan pelapisan ataukah harus dicetak ulang. Oh gitu, ya. Nah, kita kan berbicara tentang indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi nih. Dokter Fikar mungkin bisa jelaskan apa sih sebenarnya bedanya indikasi dengan kontraindikasi ini? Ya, Dokter Fikar. Maaf Pak, jaringan saya agak kurang bagus. Bisa diulang pertanyaan. Sesuai tema kita pada malam hari ini mengenai indikasi dan kontraindikasi. Nah, ini dua hal ini apakah memang menjadi sebuah kasus dalam pencabutan gigi itu sendiri, Dok? Ya. Apa itu indikasi, apa itu kontraindikasi? Ya. Indikasi adalah kapan tepatnya kita bisa melakukan tindakan pencabutan. Ya. Atau pada saat kondisi seperti apa gigi kita sebaiknya dicabut. Ya. Putus-putus ya soal jaringannya Dokter Fikar. Ya. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali lewat Zoom. Dia apakah dia sakit? Iya. Halo. Iya, halo. Ya, lanjut. Maaf. Ya, lanjut, Dokter. Dengan kondisi misalnya kondisi giginya yang tersisa akar,
itu kapan dia bisa lakukan tindakan pencabutan. Nah, kalau dia masuk dalam indikasi, maka dia bisa dilakukan tindakan pencabutan. Kontraindikasi yang dimaksud adalah ya berlawanan. Walaupun misalnya kondisi giginya, mahkotanya sudah jauh berkurang, mungkin giginya sudah agak sedikit goyang, belum tentu bisa dilakukan pencabutan pada saat itu. Oh, iya. Jadi ada hal-hal, terutama hal-hal komorbiditas. Jadi hal-hal komorbiditas itu penyakit-penyakit bawaan maupun penyakit-penyakit yang bisa beresiko terhadap tindakan pencabutan setelah pencabutan. Ya, baik. Sebentar kita lanjut lagi, Dr. Pika dan juga Dr. Ainun. Kita kasih dulu persembahan lagu untuk sahabat budaya, sembari nanti kita masih menunggu juga sahabat budaya. Siapa tahu ada keluhan-keluhan yang ingin ditanyakan seputaran mengenai gigi Anda, mungkin ada permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan gigi Anda, dan nanti bisa bergabung di 0811 400 9250. Berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas. Iya, maaf, Mak. Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya? Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di tentunya masih di Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih berbicara tentang info kesehatan. Masih bersama Dr. Ainun dan juga Dr. Fikar. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini ketika berbicara tentang kontraindikasi dan indikasi sendiri dalam hal pencabutan gigi. Nah, saya ke Dr. Ainun dulu. Mungkin Dr. Fikar juga bisa aktifkan kembali videonya karena kita sudah live ini. Dr. Ainun, mungkin kita bisa jelaskan seperti apa sih sebenarnya indikasi dan kontraindikasi ketika kita ingin mencabut gigi susu atau gigi sulung begitu, Dok. Silakan, Dr. Ainun. Baik. Jadi untuk misalnya gigi susu ya pada anak-anak seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Fikar bahwa masa pergantian gigi itu sudah ada kisaran pada saat umur berapa tahun, itu sudah ada dalam jurnal bahwa di umur sekian akan ada pergantian gigi, di umur sekian akan ada pergantian gigi. Makanya saat anak-anak yang goyang giginya, tetap kita tanyakan umur dari anak tersebut dan kita sesuaikan dengan kisaran masa erupsi gigi tersebut. Apabila memang sudah mendekati dari masa erupsi tersebut, maka sebaiknya gigi dari anak tersebut kita cabut. Namun apabila masih jauh dari masa erupsi gigi anak, sebaiknya kita tunda dulu pencabutan, tapi kita bisa lakukan perawatan yang lainnya agar space gigi setelah pencabutan itu tidak gampang rapat. Sehingga biasanya kalau gampang rapat ini yang menimbulkan gigi-gigi anak-anak itu dia bersusun atau tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita harus mencabut atau tidak. Karena memang sudah ada kisaran masa pergantian gigi. Misalnya pada umur 6 sampai 7 tahun itu sudah tertakar untuk pergantian gigi depan anak. Jadi pada saat dia sudah umur 6 tahun atau 7 tahun dan gigi depannya goyang, ya itu sudah bisa dilakukan pencabutan karena memang sudah masanya. Ya, jadi ada masanya tersendiri dari pencabutan gigi itu sendiri ya, Dok ya. Nah, kemudian ada juga ini yang sahabat budaya bertanya, saat terjadi pendarahan dan pembengkakan pasca pencabutan gigi, ini apa yang harus dilakukan ini, Dok? Ketika sudah pas terjadi pendarahan pada saat dicabut gigi ini, tindakan apa yang harus kita lakukan, Dok? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya akan bantu jelaskan. Jadi memang kejadian perdarahan setelah pencabutan itu sering terjadi, terutama untuk beberapa orang yang biasanya yang pertama adalah edukasi dari dokternya yang agak kurang, atau misalnya pasien tidak mengikuti anjuran dokter setelah pencabutan. Jadi setelah dilakukan pencabutan, pasien itu sebaiknya harus menggigit kasa yang biasanya digigitkan setelah dilakukan pencabutan oleh dokter gigi. Kalau cepat dilepas, biasanya belum selesai proses pembekuan darah, kasanya dilepas, ya pembekuan darahnya tidak terbentuk secara utuh. Kemudian
sering untuk berkumur atau meludah setelah selesai melakukan pencabutan gigi. Ini juga bisa mengakibatkan pembekuan darah tadi itu tidak terbentuk dengan baik dan kemungkinan bisa terjadi perdarahan secara masif setelah pencabutan. Yang berikutnya, masyarakat harus ketahui bahwa ada yang namanya penyakit atau kelainan-kelainan darah pada pasien. Jadi ada orang yang walaupun dia lukanya kecil, dia berdampak pada perdarahan setelah ada luka itu. Jadi apalagi kalau dilakukan tindakan pencabutan misalnya. Jadi ada beberapa orang yang harus ditreatment dulu, misalnya kayak dokter gigi dia akan konsul dulu nih, misalnya ke dokter spesialis ada namanya hemato-onkologi. Jadi sebelum dilakukan pencabutan, dia regulasi dulu, dia istilahnya dia kerjasama dulu dengan dokter sejawat yang lain untuk merawat kondisi kelainan darahnya, baru bisa dilakukan tindakan pencabutan. Karena saat sekarang ini termasuk banyak ya jumlah masyarakat yang kena dengan penyakit-penyakit kelainan darah. Nah ini yang kadang-kadang kurang informasi nih. Jadi kalau ada masyarakat yang lihat badannya mudah lebam, ya banyak biru-biru, lebam ini bukan hanya karena trauma atau terantuk ya, tapi tiba-tiba muncul sendiri lebam tuh. Nah kalau di badan banyak lebam, biasanya ya itu adalah gejala-gejala, salah satu gejala dari kelainan darah. Kemudian yang berikutnya, pasien-pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol. Nah, ini juga bisa menyebabkan perdarahan setelah dilakukan pencabutan. Jadi, untuk pasien-pasien yang mau melakukan tindakan pencabutan, sebaiknya tahu betul bagaimana kondisi kesehatannya secara umum. Kalau luka gampang sembuh atau enggak. Kalau dia sudah punya riwayat perdarahan sebelumnya, itu kami harus hati-hati untuk melakukan tindakan pencabutan. Seperti itu, kurang lebih. Iya. Baik, kemudian ada lagi nih pertanyaan ini dok, dari Ibu Sanawati di Perumna Sudiang, katanya saya pernah mengalami sakit gigi, terus saya ke salah satu klinik yang ada di dekat Sudiang, tetapi pada saat itu dokter yang pertama menangani saya itu belum bisa mencabut gigi saya, tapi memang dia sarankan untuk digigit tetapi disembuhkan dulu bengkaknya. Tetapi pada saat sudah habis obat yang sudah diresepkan ini, saya kembali ke klinik tersebut, ternyata dokter gigi yang lain yang tangani, ternyata dia tidak mengizinkan untuk dicabut begitu. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah memang dalam perawatan gigi itu harus hanya satu dokter yang menangani saja atau 2 atau 3 begitu dokter yang berbeda begitu dok? Mungkin bisa Dr. Fikar jelaskan ini karena ini kasus yang dialami oleh pendengar kita, karena pertama dia datang ke klinik itu, dokter yang satunya mengatakan bahwa nanti setelah sembuh, setelah diresepkan obat, ternyata sudah sembuh sakitnya atau bengkaknya, dia mau dicabut, tetapi ternyata dokter yang kedua yang tangani, akhirnya dia tidak menyarankan untuk dicabut, gitu dok. Iya, baik. Yang pertama, kondisi gigi itu pada saat mungkin kunjungan pertama itu tidak selalu sama dengan pada saat kunjungan kedua setelah sembuh. Jadi ada kondisi di mana gigi itu memang diindikasikan untuk dilakukan pencabutan segera maupun sebaliknya. Atau ini ternyata bisa dipertahankan dengan beberapa syarat tentunya. Artinya bisa saja kondisi gigi yang tadi dimaksud oleh Ibu. Halo. Ya, jaringannya kurang maksimal ini, Dokter Fikar. Mungkin Dokter Ainun bisa sedikit. Dokter yang lain ini lebih menyarankan untuk dipertahankan seperti itu. Oh gitu. Jadi setiap berarti tergantung kondisi gigi ya dok ya. Ya, yang kedua tentu saja zaman sekarang nih Pak, tidak ada dokter yang jago satu orang. Jadi dokter itu harus kerja secara tim. Nah, saya dan Dokter Ainun ini sama-sama dokter gigi umum, tapi menjalani pendidikan yang berbeda. Kalau saya dokter gigi lagi ngambil spesialis bedah mulut, kalau Dokter Ainun ini lagi ngambil spesialis periodontia. Jadi dia itu lebih expertnya ke arah bagaimana menjaga gusi, bagaimana menjaga penyangga gigi. Jadi kami itu dalam satu tempat bekerja sama, bagaimana membuat tindakan yang terbaik untuk pasien. Jadi dari tinjauan jaringan pendukung gigi seperti apa? Kemudian dari saya, misalnya dari seorang bedah mulut itu seperti apa, Bi? Jadi tergantung sebenarnya harus kerjasama memang ya. Sebaiknya dalam satu kasus
satu kasus gigi ini memang harus banyak dokter yang menangani supaya ada pandangan-pandangan yang lain tentunya bisa menjadi rekomendasi kepada pasien begitu. Seperti itu tadi yang dialami Ibu Sanawati yang ada di Sudiang, katanya setelah kunjungan pertama berbeda dengan dokter yang selanjutnya, ternyata kesimpulannya berbeda begitu. Ada yang pertamanya itu menyarankan untuk dicabut, kemudian yang kedua justru tidak setelah sembuh begitu, Dok. Ya. Kemudian kita masih buka pertanyaan untuk sahabat budaya yang mau bergabung, silakan di 0811 400 9250. Nah, Dok, apakah kontradiksi dan indikasi itu berbahaya dan membutuhkan waktu lama saat pengobatan ini, Dok? Iya, saya akan jawab. Jadi kebetulan ini bidang saya, lebih dekat ke bidang saya dibanding Dr. Ainun, tapi karena ini kan pencabutan gigi ya, kami sering mendapatkan kondisi-kondisi yang tentu saja masuk dalam kategori gawat darurat. Jadi ada pasien yang mungkin dicabut oleh seorang mungkin bukan dokter gigi, ya, giginya terlalu banyak yang dicabut, kemudian infeksi, perdarahan, dan akhirnya berakibat pada meninggal pasiennya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Makanya pentingnya materi atau tema kita malam ini sebenarnya pemahaman masyarakat mengenai ke siapa dia harus melakukan tindakan pencabutan gigi. Yang pertama. Yang kedua, kapan dia bisa melakukan tindakan pencabutan gigi atau kapan harus ditunda dulu untuk dilakukan pencabutan gigi. Nah, ditunda ini lebih dekat ke arah kontraindikasi yang tadi saya maksud, kondisi-kondisi sistemik dari pasien. Jadi pasien-pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, ada kemungkinan kelainan perdarahan, biasanya dokter lihat nih, oh ini badannya sering lebam nih, atau banyak bintik-bintik biru dalam mulut. Itu satu indikasi bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, indikasi bahwa dokter ini harus melakukan pemeriksaan lebih detail lagi untuk melakukan tindakan pencabutan. Jadi kami sebagai dokter gigi khususnya itu harus lebih aware, artinya lebih memperhatikan, bukan kami pencabutan, karena banyak juga kasus pasien datang ke kami, dok, saya intinya harus cabut nih dok, ini sudah sakit sekali, saya nggak mau, pokoknya cabut aja dok. Cuman misalnya dari tinjauan medis kami harus tunda nih, misalnya kena hipertensi, saya nggak akan cabut Pak, karena terus terang dampak ke pasien itu akan jauh lebih besar dan berdampak ke keselamatan dari pasien. Iya. Nah, kemudian ada juga pendengar kita sudah kirim pesan singkat lewat WhatsApp ini dari Pak Indra. Dok, kenapa ketika kita mau cabut gigi selalu ditensi dulu tekanan darah ini, Dok? Apakah ada pengaruhnya juga? Ini karena setiap mau diadakan tindakan, karena memang setiap tindakan sih harus memang ditensi ya dok ya, bukan hanya mau cabut gigi, tetapi setiap tindakan dilakukan misalnya dokter pasti itu pertamanya itu tensi darah. Nah, ada pertanyaan dari Pak Indra ini. Karena penyakit-penyakit hipertensi Pak, maaf. Jadi penyakit-penyakit hipertensi itu sangat dekat dengan bagaimana kita bisa memperhatikan atau bisa menyeleksi pasien ini bisa dilakukan tindakan pencabutan atau tidak. Kalau tekanan darah yang dianggap ada beberapa nilai ya, jadi ada masuk prehipertensi, ada hipertensi grade 1, 2, dan 3. Jadi biasanya kalau pasien dengan tensi yang tinggi, kami biasanya harus regulasi dulu. Kami kerjasama dengan dokter spesialis ginjal hipertensi, dikontrol oleh dokter ginjal hipertensi untuk menurunkan tensinya dulu, baru bisa dilakukan tindakan pencabutan. Karena sangat berbahaya tentunya bagi keselamatan pasien ketika misalnya kondisi-kondisi hipertensi ini langsung segera dilakukan tindakan pencabutan tanpa ada pengaturan atau regulasi gula darah atau maupun hipertensi yang dialami oleh pasien. Iya, jadi sangat penting ya sebelum dilaksanakan tindakan ya itu harus ditensi dulu ya untuk mengetahui kondisi tekanan darah. Kalian lah Pak, cek kesehatan kan. Siapa tahu karena datang ke dokter gigi akhirnya hipertensinya bisa terkontrol gitu. Betul. Iya. Nah, karena memang banyak juga sih kasus seperti itu karena mungkin karena pasien sudah sakit sekali giginya, terus mungkin dia tidak sabar lagi untuk ditensi, pokoknya minta dicabut dok, begitu. Iya. Kemudian mungkin saya juga ke Dr. Ainun. Dr. Ainun sendiri dalam proses pencabutan gigi itu, karena kan setiap saya pernah juga sih merasakan yang namanya gigi dicabut, itu ada teknik-teknik tersendiri kah masing-masing dokter itu, karena ada yang sakit, ada yang tidak terasa, itu
apakah ada tekniknya atau memang dari faktor gigi sendiri itu yang membuat terasa dan tidaknya sakit itu? Iya Pak, jadi sebenarnya dalam proses pencabutan tentunya masing-masing dokter mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada kadang pasien datang dia bilang, di dokter yang kemarin sakit, di sini enggak sakit. Ya, jadi mungkin juga tetap tergantung pada kondisi pasien. Memang ada karena kondisi akar dari gigi pasien itu kadang ada yang terlalu tertutup, ada yang rapat dengan tulang, sehingga itu akan menyulitkan pencabutan yang akan membuat pasien sakit. Tapi juga akar yang melebar, sehingga lebih mudah untuk dilakukan pencabutan dan lebih rasa sakitnya itu lebih kurang. Baik. Jadi tergantung dari kondisi gigi masing-masing. Ya, baik Dok. Sepertinya ada yang bergabung lewat telepon ini. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini Ibu Maniara. Ibu Maniara, di mana Ibu Maniara? Di Pinrang. Di Pinrang. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan Ibu Maniara? Ya, masalah gigi umpama kita tidak cabut, apakah berpindah-pindah itu penyakit atau bagaimana kalau umpama kita cabut gigi? Apakah satu bisa kita cabut? Kalau umpama 2, 3 mau dicabut? Apakah satu bisa dicabut 1 hari? Iya, baik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maniari di Pinrang ini Dok. Apakah itu gigi ini bisa dicabut? Misalnya lebih dari 1 yang mau dicabut ini. Cuma spasinya 1 hari atau berapa hari harusnya itu bisa dicabut ini Dok. Silakan. Iya, mungkin saya bantu jawab. Jadi untuk Ibu ya, sekedar informasi kepada pendengar yang lain bahwa sebenarnya tindakan pencabutan itu sekali lagi tergantung dari kondisi kita. Jadi kalau kondisi sistem kita bagus dan lokasi pencabutannya berdekatan, jadi misalnya sama-sama sebelah kanan nih, dan dia berdekatan, bersampingan, itu dan kondisi dengan catatan kondisi kesehatan bagus ya, terkontrol ya, dia bisa dilakukan tindakan secara bersamaan. Sekali kunjungan bisa dicabut kurang lebih sekitar 2 gigi. Gitu, nah, setelah itu kita harus tentu saja, karena kenapa kita tidak bisa cabut di sisi yang lain? Karena nanti kita pakai untuk yang mana yang mengunyah. Karena setelah pencabutan tentu saja butuh waktu untuk proses penyembuhan. Jadi kalau melakukan tindakan pencabutan lebih dari 1 gigi, itu sebaiknya lokasinya berdekatan dan biasanya misalnya sama-sama sisi yang sama. Iya, sisi kiri atau misalnya kanan. sama-sama gigi sebelah kiri atau sama-sama gigi sebelah kanan. Jadi pada saat nanti pulang setelah cabut gigi, ibu atau bapak bisa makan pakai sisi yang lain. Gitu. Untuk sambil menunggu proses penyembuhan. Karena masuknya sisa makanan ke bekas pencabutan ini juga bisa menyebabkan salah satu faktor terjadinya infeksi. Oke. Jadi memang harus satu sisi dulu ya, berdekatan dulu giginya. Nah, menarik ini pertanyaannya Ibu. Ini berguna sekali ini, banyak yang perlu tahu ini. Iya, betul sekali Dok. Karena mungkin kalau di daerah itu juga sih banyak kan orang-orang tua itu biasanya kalau mau pasang gigi palsu, pokoknya berapa kali datang mantrinya biasa cabut giginya baru dipasangkan gigi palsunya. Tetapi yang saya pernah lihat juga ini Dok, di daerah itu biasanya ketika mau pasang gigi palsu memang haruskah dibuka semua itu gigi? Kalau misalnya kan masih ada yang bagus, kenapa enggak dipertahankan? Tapi kebanyakan biasanya kulihat itu langsung dicabut semua giginya, jadi sekalian pasang gigi palsu. Dokter Ainun mungkin bisa bantu jawab? Ya, silakan Dokter Ainun. Apakah sebaiknya memang dilepas semua gigi meskipun sudah masih bagus, tapi kalau misalnya tinggal 1 atau 2, sisi kiri, sisi kanan, itu apakah harus dicabut semuanya meskipun kondisi giginya sudah bagus, atau lebih baik kita cabut supaya letaknya gigi palsu ini baik begitu? Ya baik Pak. Jadi kalau misalnya rahang atas atau rahang bawah dari pasien ini sudah tinggal 1 atau 2 gigi dan dia letaknya berjauhan, mungkin baiknya dilakukan pencabutan sehingga kondisi gigi palsu yang akan ditempatkan itu lebih stabil. Oh gitu ya, jadi memang sebaiknya ya kalau misalnya tinggal tas 1 baru beda tempat,
sebaiknya dicabut semua supaya lebih stabil kondisinya nih gigi palsu ya. Iya, betul Pak. Saya kira masih bisa dipertahankan juga. Tapi kalau memang gigi yang hilang itu lebih sedikit daripada gigi yang ada, itu masih bisa. Oh iya. Ya, ada juga tiruan sebagian, jadi hanya sebagian yang dipasangkan gigi tiruan. Iya. Baik. Kemudian berbicara tentang pencabutan gigi nih, ketika kita dalam kondisi misalnya kurang tidur begitu, terus besoknya mau cabut gigi, apakah ada pengaruhnya juga ini dok? Karena biasanya kan meskipun kondisi tensinya bagus ya, apakah memang ada persyaratan seperti itu atau tidak? Meskipun dia banyak begadang, tetapi kalau kondisi tekanan darahnya normal, itu apa bisa dilakukan pencabutan ini? Iya, saya bantu jawab lagi Pak. Jadi kurang tidur itu dampaknya banyak Pak. Iya. Yang pertama, pasien itu bisa kondisi tekanan darahnya tidak terkontrol, tidak stabil. Mau dia rendah, mau justru dia tinggi tekanan darahnya pada saat mau dilakukan tindakan pencabutan. Atau bisa juga berdampak ke kondisi-kondisi anemia. Jadi kalau pasien-pasien yang kurang tidur, itu biasanya kondisinya anemis tuh Pak. Jadi kondisi suplai oksigen dalam darahnya itu berkurang. Sehingga pada saat kita lakukan tindakan pencabutan, dia bisa saja tiba-tiba pingsan. Iya, asinkop misalnya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu yang biasanya memang harus dihindari. Makanya sebelum biasanya kami edukasi pasien sebelum datang ke praktek dokter gigi atau fasilitas kesehatan yang lain untuk tindakan pencabutan, sebaiknya memang pasien itu istirahat 1 hari sebelumnya. Kemudian tentu saja tetap mengkonsumsi nutrisi yang baik untuk persiapan pencabutan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada juga sahabat budaya ini yang bertanya, gigi saya kropos ini dok. Kira-kira apa penyebabnya itu? Apakah karena saya juga rajin sikat gigi, tapi tetap saja gigi saya kropos begitu, kayak tulang. Nah, apakah pengaruh dari makanan yang saya konsumsi atau bagaimana ini dok? Mungkin ke dokter Ainun dulu. Dokter Ainun, mungkin apakah pola makannya yang suplai makanan yang dimakan oleh pasien ini yang biasa juga membuat giginya orang kropos begitu, hancur. Ya. Untuk dari segi makanan tentunya juga sangat berpengaruh, terutama pada makanan-makanan yang tinggi gula. Karena dia akan membuat kondisi dalam mulut itu menjadi asam dan itu sangat disukai oleh bakteri. Kondisi itulah yang sangat disukai oleh bakteri, jadinya gigi itu lebih mudah rusak, lebih mudah kropos, lebih mudah bolong. Dan apabila sudah ada yang kropos sedikit terus tidak segera ditangani, ya itu juga yang akan membuat menjadi lebih parah lagi, kroposnya menjadi lebih banyak dan juga akhirnya akan terjadi sakit gigi. Iya, oke. Kemudian ada juga dari Ibu Ratna di Goa. Ini anak saya ini yang masih balita ini umur 1 tahun, giginya tumbuh tetapi setelah tumbuh sempurna akhirnya hancur semua giginya. Ini sampai nyaris tidak kelihatan giginya nih. Apakah terganti sendiri itu dok nanti atau harus dicabut? Karena sudah yang kelihatan cuma tinggal hitam-hitam dikit gitu di gusinya. Nah ini kasusnya pada balita ini dok. Ya, terima kasih. Jadi kondisi seperti ini Bu, itu banyak kami dapatkan. Terutama pada pasien-pasien atau anak-anak balita yang biasanya ngedot susu sebelum tidur. Jadi kondisi-kondisi yang kami sebut misalnya dengan rampan karies atau gigi yang berlubang di hampir semua gigi, pada gigi anak itu biasanya terjadi karena memang gula dalam susu yang diminum oleh anak sebelum tidur itu yang merusak dan istilahnya membuat kondisi mulut asam seperti yang tadi disampaikan Dr. Ainun. Jadi memang sebaiknya kalau anaknya ibu itu tidurnya dengan susu setelah minum susu habis itu dibilas lagi tuh dengan air putih atau mungkin disikat sendiri oleh ibunya. Jadi ibunya bantu untuk membersihkan rongga mulut sebelum tidur. Nah, kalau sudah terlanjur rusak, itu memang perawatannya nggak bisa langsung harus dicabut, apalagi kalau masih setahun. Tadi yang disampaikan Dr. Ainun bahwa
proses pergantian gigi itu ada waktunya. Jadi kapan kita cabut belum waktunya, nanti hilang arah tuh gigi permanennya. Dia nggak tahu mau tumbuh kemana. Akhirnya jadi salah tumbuh atau tidak tumbuh sama sekali. Bisa seperti itu. Jadi kalau kondisinya sudah terlanjur rusak, ya disarankan untuk memang tentu saja berkonsultasi ke dokter gigi terdekat. Jadi bagaimana caranya supaya gigi yang lubang itu paling tidak membuat kondisi mulut jadi lebih parah. Misalnya terinfeksi atau misalnya ada dapat penyakit-penyakit yang lain dalam rongga mulut gitu. Iya. Kemudian ada juga ini dari Sinjai, Ibu siapa namanya ini? Ibu Anna di Sinjai. Solusinya gimana nih dok ketika anak-anak kita sakit giginya sementara dia tidak bisa minum obat gitu? Apakah bisa ini obat sakit gigi ini yang kita campur ke susunya bisa, atau ada obat tradisional yang bisa mengobati nih sakit giginya Nana nih yang masih di bawah umur 2 tahun begitu? Iya, yang pertama kalau obat Bu, tentu saja ini harus konsultasi dulu ya dengan dokter ya. Jadi obat yang dibeli nanti untuk anak itu yang dikonsumsi itu tentu saja harus dengan pengawasan dari dokter. Iya. Iya, halo. Iya, suaranya Dokter Fikar hilang ini. Oke. Mungkin bisa dibantu Dokter Ainun menjelaskan ini kasus yang dialami oleh salah seorang pendengar kita yang ada di Sinjai ini mengenai anak yang masih di bawah umur 2 tahun sering sakit-sakit giginya. Apakah ada obat yang bisa dikasihkan atau obat tradisional atau memang itu tadi yang dijelaskan oleh Dokter Fikar sesuai dengan resep dokter begitu atau pengawasan? Silakan Dokter Ainun. Jadi untuk anak-anak di bawah umur, terutama yang di bawah masih di bawah 2 tahun, memang kita masih sarankan untuk tetap di bawah pengawasan dokter untuk penggunaan obat-obatannya sehingga tidak ada terjadi komplikasi yang lebih parah untuk anaknya. Atau mungkin untuk tindakan pertama bisa dulu dilakukan dengan berkumur dengan air garam. Kalau misalnya memang masih sakit, mungkin datang ke dokter untuk dikonsultasikan mengenai obat yang aman untuk digunakan anak di usia di bawah 2 tahun tersebut. Iya, oh gitu ya. Bisa dengan menggunakan air garam ya, lebih aman. Kita kumur dulu dengan air garam yang hangat. Apabila tidak anaknya masih tetap sakit, berarti tetap harus dikonsultasikan ke dokter untuk penggunaan obatnya. Iya. Oke, baik. Mungkin itu penjelasannya ya untuk Ibu Anna di Sinjai tadi mengenai anak yang masih di bawah umur 2 tahun bisa menggunakan air garam untuk kumur-kumur. Tetapi itu tadi penggunaan obat-obat kimia untuk anak-anak juga jangan dulu ya, Dok ya. Jangan dulu mengarah ke itu sendiri. Baik, mungkin masih ada waktu sekitar 8 menit kebersamaan kita di info kesehatan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Dr. Ainun Isna ini mengenai perawatan gigi ini sendiri atau proses pencabutan gigi ini. Apa sebenarnya yang perlu diedukasi ke masyarakat ini supaya tetap melihat apa yang lebih prioritas sebenarnya ini, indikasi dan kontraindikasinya daripada pencabutan gigi sendiri. Silakan Dr. Ainun. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin yang ingin sedikit saya sampaikan kepada para pendengar dan masyarakat, mungkin ya orang beranggapan bahwa ke dokter gigi itu nanti saat giginya sakit atau saat ada keluhan. Padahal sebenarnya kita dianjurkan rutin untuk kontrol ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. Bahkan saat kondisi kita baik-baik saja, kondisi gigi kita baik-baik saja, tetap kita harus kontrol selama tiap 6 bulan ke dokter gigi sehingga untuk mencegah terjadinya keluhan yang lebih parah. Karena biasanya awal gigi berlubang itu mulai dengan adanya tanda-tanda putih atau biasa kita sebut white spot, dan itu jarang disadari oleh masyarakat bahwa sebelum gigi berlubang itu biasa awalnya dari adanya bercak-bercak putih yang nantinya akan lobang dan menjadi hitam.
Jadi saran saya untuk para masyarakat sebaiknya sebelum giginya sakit atau sebelum giginya terlalu sakit lebih baik dikonsultasikan segera ke dokter gigi. Nah berarti ada perawatan secara berkala yang seharusnya dilakukan ya dok ya. Jadi jangan nanti sakit gigi baru ingat dokter gigi atau ke dokter gigi begitu. Ini karena dokter Fikar ini sudah keluar dari Zoom, nanti sampaikan salam aja ya untuk dokter Fikar. Terima kasih untuk dokter Ainun atas waktunya di kesempatan. Sudah tersambung kembali ya dokter Fikar ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dokter Fikar sebelum kita tuntaskan kebersamaan ini dok, silakan. Ya, mohon maaf Pak, tadi gangguan sinyal saya lagi di rumah sakit. Jadi terakhir ya, bagi masyarakat yang ingin melakukan pencabutan gigi, tentu saja lakukan pencabutan gigi di dokter gigi atau dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi lakukan tindakan pencabutan pada ahlinya, karena tentu saja yang tadi kami jelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan tindakan pencabutan itu, dan itu membahayakan, bahkan membahayakan nyawa kita. Jadi sebelum melakukan tindakan pencabutan, kapan kita lakukan atau kapan tepatnya bisa dilakukan tindakan pencabutan gigi itu harus dikonsultasikan secara benar. Seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa sadar sehingga tentu saja aman dari segala bahaya yang bisa dihadapi ketika misalnya kita tidak tahu nih, kita tidak punya pengetahuan mengenai kapan dan apakah bisa dilakukan tindakan pencabutan gitu. Seperti itu Pak. Ya, baik Dr. Fikar dan juga Dr. Ainun atas waktunya, kami ucapkan banyak terima kasih. Meskipun di tengah kesibukannya melayani pasien, tetapi alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk berbagi, dan insya Allah mudah-mudahan informasi ini sangat memberikan informasi tentang kesehatan gigi kepada pendengar kita, dan tentunya lebih kita sayangi kesehatan gigi kita ya dok. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak pernah bosan-bosan untuk terus diundang di Pro 4 ini untuk berbagi informasi dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di Info Kesehatan di edisi hari ini, Rabu 6 Juli 2022.